Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya masih bisa melanjutkan videonya kali ini. Setelah kemarin-kemarin sempat vakum beberapa hari karena memang lagi padat kegiatannya. Alhamdulillah kita hari ini akan membahas lanjutan. Saya akan membahas materi lanjutan dari hukum Ohm yang nanti bisa mengantar saudara untuk memahami sensor. Nah, di sini saya akan mengenalkan beberapa komponen ya, tapi mungkin saudara juga sudah pernah kenal komponennya apa saja. Oke. Ini yang ini adalah namanya resistor, yang ini namanya baterai ya. Kemudian ada lagi yang ini, kalau resistor ada panahnya seperti ini, entah bentuknya kebalik, entah seperti ini, entah bentuknya tidur atau berdiri, itu nanti namanya jadi resistor variabel. Nah, kemudian ada namanya VCC, kemudian ada namanya ground. Ini yang terakhir ini namanya ground atau biasa disingkat dengan GND. Nah, kayak gitu. Ada VCC, ada namanya ground. Nah, kalau kita ingin memahami hukum Newton, itu kemarin kan saya bikinkan baterainya. Ini misal disusun seperti disusun seri ya, semisal disusun seri seperti ini. Nah, kemudian yang ini saya sambungkan dengan kabel ya. Dengan kabel seperti ini. Ini rangkaian seri namanya ya, rangkaian seri. Ketika mereka dihubungkan seperti ini, semisal di sini baterainya adalah 12 volt, kemudian yang di sini besarnya adalah 3 ohm, yang di sini juga 3 ohm, 3 ohm, kemudian yang di sini juga 3 ohm. Nah, 3 ohm. Maka biasanya kalau hukum Ohm itu yang ditanyakan adalah tegangan antara dua titik atau harus antara dua titik, begitu ya. Biasanya yang ditanya seperti itu. Tapi kita perlu ingat bahwa yang namanya rangkaian seri, ini kan rangkaian seri. Rangkaian seri itu adalah rangkaian pembagi tegangan. Rangkaian pembagi tegangan. Yang ini yang 12 volt saya ganti aja. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Nah, semisal ada 12 ohm, misal di sini semisal baterainya adalah 12 volt. Nah, kemudian resistor yang di sini itu besarnya adalah 4 ohm, yang di sini juga 4 ohm, 4 ohm. Kemudian yang di sini juga 4 ohm. Nah, biasanya ini ya, kalau yang namanya rangkaian seri, itu yang ditanyakan itu tegangan antara titik-titik. Nah, semisal di sini ada namanya titik 1, titik 2, titik 3 di sini, kemudian ada namanya titik keempat. Nah, saya kasih nama aja supaya lebih gampang. Yang di sini titik A, ya, yang di sini titik B, yang di sini titik C, yang di sini titik D.
strip D. Biasanya nih, kalau yang namanya arus di rangkaian rangkaian seri, mohon maaf, di rangkaian seri itu arusnya akan selalu sama. Dari A ke B, B ke C, dan C ke D itu arusnya akan selalu sama. Bagaimana cara menghitungnya? Masih ingat kemarin hukum Newton itu V sama dengan I dikali dengan R. Maka untuk mencari I itu sama dengan V per R. Nah, R-nya di sini itu adalah R total dulu. Kalau rangkaian seri, R totalnya, R total dari sini adalah berapa? R total, karena dia rangkaian seri tinggal dijumlah saja. 4 tambah 4 tambah 4, jadilah 12 volt. 12 ohm. Nah, di sini 12 ohm. Dia sudah 12 ohm, ya kan? Maka bisa ditulis di sini, diteruskan. Mencari I sama dengan 12 dibagi 12 sama dengan 1 ampere. Nah, seperti ini jadinya. Jadi yang dari A harus mengalir dari 12 ini ya. Harus mengalir dari 12 dari baterai, maksud saya, dari positif ke negatif ya. Ini adalah 1 ampere ya, 1 ampere. Ke sini, masuk ke sini. Dia jalan-jalan dari sini, dari positif, kemudian ke ohm sini, ke AB, kemudian ke BC, CD, ini semuanya sama-sama. Ini ya, walaupun ini saya panjangin saja. Nah, di sini nantinya dia akan selalu besarnya adalah selalu 1 ampere. Karena dia rangkaian seri. Masih ingat ya hukum Kirchhoff kemarin? Hukum Kirchhoff kemarin menerangkan arus itu kalau memasuki percabangan maka dia akan terbagi, tapi nanti keluar percabangan itu akan kembali lagi. Nah, masih ingat hukum Kirchhoff kemarin kan? Nah, di sini saya aplikasikan. Di sini kan tidak ada cabang, maka arus itu selalu sama, tapi nilai tegangan akan berbeda-beda. Nilai tegangan akan berbeda-beda. Saya bawa dulu di sini. Nah, kemudian ini saya bawa ke atas dulu, yang ini saya diamkan. Terus bagaimana cara menentukan tegangan antara AB, kemudian antara BC, kemudian CD? Jadi ada namanya tegangan 2 titik gitu ya. Tegangan 2 titik, bisa 2 titik. Kemudian ada juga tegangan 1 titik. Nah, ini saya hapus 1 titik. Jadi kalau 2 titik itu antara ya, 2 titik itu identik dengan antara. Nah, berapa tegangan antara A sampai B, berapa tegangan antara B sampai C, berapa tegangan antara C sampai D, itu adalah antara. Tapi sekarang ada V 1 titik. Ya, pada titik tertentu, semisal pada A, hanya pada B, atau hanya pada C, atau hanya pada D, kayak gitu ya. Nah, itu ada V 2 titik, ada V 1 titik namanya. Nah, sekarang seperti ini. Ada pertanyaan dari rangkaian ini. Ada pertanyaan seperti ini. Berdasarkan rangkaian tentukan nomor 1 V AB, kemudian 2 V BC, kemudian 3 itu V CD. Nah, semisal seperti itu pertanyaannya, tapi ada dilanjutkan lagi. 4, sini adalah V A, kemudian yang nomor 5 VB, kemudian yang nomor 6 pertanyaannya VC, kemudian yang nomor 7 ada namanya VD. Nah, ini yang yang ketiga ini dia itu adalah V 2 titik. V tegangan 2 titik ya. VAB, VBC dan VCD. Yang ini
ini adalah tegangan satu titik. Nah, saya akan lanjutkan. Mungkin cara untuk menentukan AB bisa mudah ya. Nah, saudara tinggal hitung saja. Hitung menggunakan rumus ya. Tadi untuk mencari V itu kan sama dengan I kali R. Nah, jadi saudara tinggal menghitung VAB sama dengan, disesuaikan saja namanya. VAB, ini saya tulis dulu rumusnya ya. V sama dengan I dikali dengan R. Nah, karena kita hanya mencari VAB, maka kita harus tahu IAB dan R yang di AB. Kayak gitu aja kalau mengerjakan fisika, dikasih nama satu-satu. VAB sama dengan IAB kali RAB. Nah, kemudian saya lanjutkan. VAB sama dengan IAB. IAB ini berapa? I yang antara A sampai B. I antara A sampai B adalah, tadi ini sudah dijelaskan, ini sudah dikerjakan nih. I sama dengan 12/12 sama dengan 1 ampere. Maka di sini jadinya 1. Kemudian dikali dengan R-nya berapa tadi? Nah, R-nya di sini adalah 4 ohm. 4 ohm, maka VAB sama dengan 4 volt. Kayak gitu ya. Di sini 4 volt, antara A sampai B ada 4 volt. Begitupun nanti ya dengan VBC. Itu nanti sama dengan berapa? 1 kali 4 sama dengan 4 volt. Yang VCD juga sama ya. VCD itu sama dengan 1 dikali 4 sama dengan 4 volt jadinya. Ini untuk menentukan antara dua titik. Berarti di antara ya, rentang ya. Ini akan saya kasih nama dulu supaya nggak lupa. V antara dua titik. Ini saya capture aja. V antara dua titik. Gitu ya cara mengerjakannya. Nah, tapi ada yang lebih simpel lagi cara mengerjakannya. Bagaimana? Ini saya lebih cenderung menggunakan seperti ini. Untuk menentukan VAB, untuk menentukan VAB, VBC dan VCD, saya biasanya menggunakan seperti ini. Kita lihat dari nilai R-nya ya. Nah, kalau untuk menentukan VAB dibanding VBC dibanding VCD, itu saya lebih suka mencari dari nilai resistornya. Contohnya gini, RAB dibanding RBC dibanding dengan RCD. Nah, RAB RBC dibanding RCD. Coba kita lihat di sini. Nah, ada RAB. RAB-nya berapa di sini? 4 ya. Nanti dibanding 4 dibanding 4 banding 4 banding 4. Jadinya berapa? 1 banding 1 banding 1. Jadinya seperti itu ya. 1 banding 1 banding 1. Berarti ini adalah perbandingan RR-nya. Perbandingan resistor tiap komponen. Nah, sekarang begini. Karena dia perbandingan R-nya itu adalah 1 banding 1 banding 1. Ya, ini saya bawa lagi. Jadi 1 banding 1 banding 1 itu adalah perbandingan resistornya ya. Nah, ini kemudian ini saya bawa begini, kemudian begitu. Nah ini 1 banding 1 banding 1, maka nilai tegangan pun akan sebanding. Tegangan antara komponen itu nanti akan jadi ya seperti ini, VAB, VBC, VCD. Tapi ini kalau harus ini di total itu harusnya 12. Paham maksudnya ya? Kalau di total harus 12. Ini saya tulis ulang. Nah, ini saya tulis ulang. Nah, 1 banding 1 banding 1. Berarti ini kan sama seperti 12 volt itu dibagi menjadi 3. 1 banding 1 banding 1. Jadilah di sini 4 volt. 4 volt dibanding 4 volt ya. Kemudian juga dibanding
4 volt. Nah, kalau seperti ini perlu ngitung enggak? Tidak ya. Jadi lebih mudah, saya lebih suka pakai cara yang seperti ini. Nah, dia hanya mencari lihat dari perbandingan ya, melihat dari perbandingan. Nah, sekarang yang ini akan saya coba ganti angkanya ya. Yang ini saya simpan dulu, yang ini saya simpan di perhitungan. Oh, tidak muat ternyata. Nah, ini semula 4 ohm. Bagaimana kalau semisal 2 ohm 2 ohm? Jadi ini saya ganti dengan angka 2. 2 ohm. Kemudian yang di sini juga 2 ohm. 2 ohm. Yang di sini juga menjadi 2 ohm. Nah, di sini 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm. Berarti nanti kalau untuk mencari nilai VAB, VBC, VCD itu bagaimana? VAB dibanding VBC dibanding VCD. Nah, kalau dibanding ya karena tadi sudah saya jelaskan ya, kalau yang namanya tegangan itu nanti perbandingannya sama dengan ini, sama dengan apa? Sama dengan perbandingan resistor-resistornya. Nah, ini menjadi 2 banding 2 banding 2. Kalau 2 banding 2 banding 2, jadinya bagaimana? Akan menjadi ini, saya rapikan dulu. Nah, akan menjadi 1 banding 1 banding 1. Nah, 1 di sininya 1 ya. 1 banding 1 banding 1. Maka tegangannya juga karena totalnya di sini adalah 12 ohm, 12 volt ya. Totalnya 12 volt. Kalau 1 banding 1 banding 1, di total jadinya 12 volt. Maka setiap satu ini berapa dong? Misal di sini tadi kan 1 banding 1 banding 1, totalnya 12 volt, maka akan sama dengan 4 volt ya. 4 volt dibanding 4 volt. Nanti kok dolar ini. 4 volt dibanding 4 volt juga. Ini cara menghitungnya, kita tanpa menghitung menggunakan V sama dengan I kali R. Itu ya. Sini ada VAB, VBC dan VCD, sudah kelihatan ya, sama-sama 4 volt. Nah, untuk memastikannya kita buktikan. Kita gunakan rumus yang biasa. Sini saya harus menentukan I-nya dulu ya. Kita harus susah-susah menentukan I-nya dulu. I totalnya kalau di kasus yang kedua, nah, mohon maaf ini. I totalnya kalau di kasus yang kedua, saya hitung I sama dengan V totalnya berapa? 12. R totalnya berapa ini? R totalnya ini saya harusnya hitung R total dulu ya. Sekarang R total yang kedua, R total sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6 ohm. Nah, R totalnya adalah 6 ohm. Sekarang ini R total yang baru adalah 6 ohm. Maka saya lanjutkan hitungannya. I sama dengan V per R. Maka tadi V nya berapa? 12 ya. 12 volt dibagi dengan 6, maka sama dengan 2 ampere. Nah, 2 ampere. Berarti kalau rangkaian hambatannya seperti ini, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, maka yang keluar dari sini itu akan 2 ampere ya, akan 2 ampere. Nah, akan 2 ampere. Sekarang saya mau menghitung VAB. Nah, VAB-nya bagaimana ini? VAB itu nanti sama, ini saya tulis dulu, V sama dengan I kali R ya. I dikali R
karena saya mau cari AB ya saya kasih nama aja AB, maka I-nya juga IAB, maka R-nya juga RAB. Maka VAB itu sama dengan IAB. I antara A sama B sampai B itu adalah 2 ampere. Karena apa? Dia kan rangkaian seri. Kalau di sini keluar baterainya 2 ampere, maka dia akan mengalir terus 2 ampere sampai pulang. Nah, selanjutnya ini ada IAB itu sama dengan 2, RAB sama dengan 2, ya kan? Jadinya sama dengan 4 volt. Nah, sesuai ya dengan yang ini tadi, 4 volt, 4 volt, 4 volt. Nah, yang di sini ada R toh. R totalnya juga sama. Perbandingan RR-nya ya, 2 banding 2 banding 2, maka 1 banding 1 banding 1. Kalau satunya itu 4 volt, maka yang lain juga 4 volt. Oke, itu VAB. Bisa ketemu juga VBC, bisa ketemu juga dengan VCD. Ini sama dengan 4 volt semua. Nah, itu cara mencari menggunakan perbandingan. Daripada pakai rumus-rumus yang ribet begitu ya, kita pakai perbandingan saja. Nah, ini akan saya lanjutkan ke video yang lain ya. Kita akan membahas V antara V1 titik. Yang ini kan sudah V2 titik ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau tanya di grup. Silahkan ya, tidak apa-apa. Nah, di sini ada V antara 2 titik. Kita selesaikan, kita ganti dengan video selanjutnya. Part 2. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.